Hai, apakah yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata sihir? Beberapa dari kita mungkin membayangkan seorang Harry Potter atau seorang nenek tua yang menunggangi sapu terbang, atau beberapa dari kita membayangkan seorang manusia yang memiliki ilmu tenaga dalam seperti dukun atau orang sakti. Ya, mungkin itu memang benar. Tapi di sini saya akan menjelaskan sihir yang sebenarnya menurut buku The Lesser Key of Solomon, yang berisi tentang kunci segel iblis atau jin yang ditawan oleh Raja Salomo, atau dalam Muslim lebih dikenal dengan Nabi Sulaiman. Salah satu buku demonik yang terkenal di dunia sihir. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar tentang buku ini. Buku The Lesser Key of Solomon atau Lemegeton adalah sebuah buku yang berisi tentang 72 iblis yang disegel oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, dan juga buku tentang roh-roh lainnya atau lebih dikenal dengan buku mantra yang dikaitkan dengan Raja Salomo. Buku ini berbeda dengan buku Necronomicon, di mana buku Necronomicon adalah hasil dari karangan sebuah novel dari seorang pengarang yang hidup di zaman abad pertengahan. Dan menurut sejarahnya, buku The Lesser Key of Solomon ini adalah salah satu buku yang hampir punah pada zaman prasalib dulu, karena pada saat zaman itu para penyihir diburu dan dibunuh. Konon katanya melalui segel-segel di buku ini kita dapat memanggil roh-roh ini. Tapi aku tidak menyarankan kalian untuk mencoba itu ya. Buku ini muncul pada awal abad ke-17. Sebagian besar materi berumur di abad yang lebih tua. Buku ini dibagi menjadi 5 buku, yaitu Ars Goetia, Ars Theurgia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan Ars Notoria. Ngomong-ngomong, buat kalian yang pernah main game FGO atau Fate Grand Order, yang adalah salah satu anime dan game mobile, pasti nggak akan asing dengan istilah-istilah yang akan saya sebutkan nanti. Yang pertama adalah Ars Goetia. Ars Goetia adalah bagian pertama dari buku The Lesser Key of Solomon, yang berisi tentang deskripsi dari 72 iblis yang dikatakan telah dibangkitkan Salomo dan terkurung dalam sebuah wadah perunggu yang disegel oleh simbol-simbol sihir dan diperintah bekerja untuknya. Ars Goetia memberikan peringkat dan gelar bangsawan kepada masing-masing dari mereka. Contohnya seperti King, Duke, Marquis, dan Prince, dan memberikan mereka tanda-tanda yang membuktikan kesetiaan atau segel. Di sini aku hanya akan menjelaskan 20 iblis secara detail dari 72 iblis. Iblis yang pertama adalah King Baal. Atau Baal merupakan dewa kesuburan dan pertanian bangsa Kanaan yang dalam tradisi Yudeo-Kristen berubah menjadi malaikat yang jatuh. Menurut Zohar, Baal memiliki derajat yang sama dengan malaikat Rafael sebelum dia jatuh. Baal merupakan roh gaib pertama dari 72 roh gaib yang ditaklukkan Salomo. Dia adalah raja yang menguasai wilayah timur dan memerintah atas 66 legion iblis. Dia berwujud kucing, terkadang kodok, terkadang manusia. Dia berbicara kasar serta menyingkapkan hal-hal gaib dan kebijaksanaan. Duke Agares, malaikat yang jatuh dan spirit kedua Solomon. Sebelum kejatuhannya, Agares merupakan anggota malaikat kebajikan. Di neraka, dia adalah Duke tertinggi, berkuasa di wilayah timur dan atas 31 legion iblis. Dia muncul dalam wujud lelaki tampan mengendarai buaya. Dia mengajarkan bahasa-bahasa, menyebabkan gempa bumi, dan merusak martabat iman. Prince Vasago, malaikat yang jatuh dan spirit ketiga. Vasago adalah pangeran neraka yang memiliki sifat yang sama dengan Agares. Dia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia menemukan apa-apa yang telah hilang atau tersembunyi. Dia sering dipanggil dalam ritual peramalan. Duke Gusion, malaikat yang jatuh dan spirit keempat. Di neraka, Gusion menjabat sebagai Duke yang muncul dalam wujud Xenopilus atau manusia berkepala anjing. Dia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menjawab semua pertanyaan, menghadirkan kehormatan dan harga diri, dan mendamaikan permusuhan. Dia berkuasa atas 40 legion iblis. Presiden Marbas, malaikat yang jatuh dan spirit kelima dari 72 spirit Solomon. Marbas adalah presiden di neraka yang berkuasa atas 36 legion pasukan iblis. Dia muncul dalam wujud singa kemudian berubah menjadi manusia. Dia mengetahui hal-hal rahasia dan yang tersembunyi. Dia mengajarkan kebijaksanaan dan pengetahuan serta keahlian mekanik. Dia bisa merubah manusia ke dalam berbagai wujud. Duke Valevor, malaikat yang jatuh
dan spirit ke-6 dari 72 spirit Solomon. Falefor adalah Duke yang berkuasa atas 10 legion pasukan iblis. Dia muncul dengan wujud singa banyak kepala atau wujud singa dengan kepala manusia. Dia menggoda manusia untuk melakukan pencurian dan membuat mereka berada di tiang gantungan. Marquis Amon, malaikat yang jatuh dan spirit ke-7 yang dikendalikan Solomon. Di neraka, Amon merupakan marquis yang kuat dan perkasa. Dia muncul dengan wujud serigala, namun atas perintah tukang sihir atau orang memanggil dia bisa berubah wujud menjadi sosok manusia dengan kepala gagak dan gigi anjing. Dia memberitahu dengan benar tentang masa lalu dan masa depan. Dia membuat pria wanita saling jatuh cinta. Dia menciptakan permusuhan antara sahabat dan musuh, serta memerintah atas 40 legion iblis. Duke Barbatos, malaikat yang jatuh dan spirit ke-8 dari 72 spirit Solomon. Sebelumnya merupakan anggota dari malaikat kebajikan. Barbatos menjabat sebagai Count Agung, Earl, dan Duke di neraka, di mana dia memerintah atas 30 legion iblis. Ketika matahari berada dalam gugusan bintang Sagittarius, dia muncul dengan 4 sosok raja dan 3 rombongan pasukan. Dia memahami bahasa semua binatang, khususnya kicauan burung, gonggongan anjing, dan lenguhan sapi. Barbatos memiliki kemampuan mengungkapkan harta karun yang tersembunyi dan bisa mendamaikan teman yang bermusuhan serta orang-orang yang berkuasa. Dia mengajarkan ilmu sains dan mengetahui semua di masa lalu dan masa depan. King Paimon, malaikat yang jatuh dan spirit ke-9. Sebelum kejatuhannya, Paimon merupakan ke dalam anggota malaikat Domination. Dia menyembuhkan diri karena pengetahuannya dan ikut jatuh bersama Lucifer. Di neraka dia memerintah sebagai raja dan memiliki 200 legion iblis di bawah perintahnya. Dia muncul dengan wujud seorang pria bermahkota duduk di atas seekor unta, diiringi oleh para musisi dengan seruling, simbal, dan alat musik lainnya. Dia mengajarkan semua keterampilan, sains, dan rahasia-rahasia. Dia menggoda manusia untuk mendatangi tukang sihir atau dukun. Dia akan memberitakan semua jawaban atas semua pertanyaan. Dia bertugas mengawasi wilayah barat laut. Presiden Buer, malaikat yang jatuh dan spirit ke-10. Buer adalah presiden di neraka, di mana dia berkuasa atas lebih dari 50 legion iblis. Dia muncul ketika matahari berada dalam gugusan Sagittarius. Dia mengajarkan moralitas, filsafat alam, keterampilan logika, manfaat semua tanaman-tanaman obat. Buer menyembuhkan semua penyakit pada binatang dan bisa memberikan iblis pendamping yang bagus pada manusia. Marquis Samigina merupakan spirit ke-11 dari 72 spirit yang dikendalikan Solomon. Dia muncul dengan wujud kuda kecil atau keledai, kemudian berubah wujud menjadi manusia atas perintah tuannya. Dia berkuasa atas 30 legion laskar iblis. Dia mengajarkan semua ilmu pengetahuan liberal dan mengurusi jiwa-jiwa orang yang mati dalam keadaan berdosa. Prince Sitri, malaikat yang jatuh dan spirit ke-12. Sitri menjabat sebagai pangeran tertinggi yang muncul dengan wujud berwajah macan dengan sayap griffin, kemudian berubah menjadi sosok pria yang rupawan. Dia menyalakan bara nafsu antara pasangan yang dimabuk cinta serta menanggalkan pakaian mereka. Dia berkuasa atas 60 legion iblis. King Belet, malaikat yang jatuh dan spirit ke-13. Di neraka, Belet adalah raja agung yang memerintah atas 85 legion iblis. Dulu dia merupakan anggota malaikat superpower. Belet muncul dengan menunggangi kuda putih diiringi oleh pemusik yang memainkan seruling serta alat musik lainnya. Marquis Leraje, malaikat yang jatuh dan spirit ke-14. Leraje menjabat sebagai marquis dan muncul dengan wujud sosok pemanah berbaju hijau, membawa busur dan tabung anak panahnya. Dia menimbulkan peperangan dan menyembuhkan luka karena panah. Dia berkuasa atas 30 legion iblis. Duke Eligos, malaikat yang jatuh dan spirit ke-15. Eligos menjabat sebagai Duke yang muncul sebagai sosok kesatria perkasa, membawa tombak, ular, dan panji-panji. Dia menemukan benda-benda yang tersembunyi, menyalakan api cinta dan nafsu, dan memperoleh
pemujaan dari para petinggi dan raja. Dia memimpin para tentara dan menyebabkan peperangan. Dia memiliki 60 legion iblis di bawah kendalinya. Duke Zepar, malaikat yang jatuh dan spirit ke-16. Zepar menjabat sebagai Duke yang muncul dengan sosok memakai baju merah dan senjata layaknya prajurit. Dia membuat wanita mencintai pria dan pria mencintai wanita dan bisa merubah wujud mereka. Dia juga membuat wanita mandul. Dia berkuasa atas 26 legion iblis di neraka. Khorne atau Presiden Bootis, malaikat yang jatuh dan spirit ke-17. Sebagai presiden dan Earl di neraka, Bootis berkuasa atas 60 legion iblis. Dia muncul dengan wujud ular, tapi akan merubah wujud menjadi sosok pria bertanduk. Dia membawa sebuah pedang panjang. Dia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mendamaikan permusuhan. Duke Batin, malaikat yang jatuh dan spirit 18. Batin adalah Duke Agung di neraka dengan 30 legion iblis di bawah perintahnya. Dia muncul dengan wujud pria berekor ular menunggangi kuda putih. Dia mengetahui ilmu tentang ramuan-ramuan dan batu mulia. Dia bisa memindahkan seseorang dari satu negeri ke negeri lainnya dengan cepat atau teleportasi. Duke Salos, malaikat yang jatuh dan spirit ke-19. Salos menjabat sebagai Duke yang muncul dengan wujud seorang ksatria gagah menunggangi buaya. Dia menyebabkan terjadinya cinta antara pria dan wanita. Dia memerintah atas 30 legion iblis. King Purson, malaikat yang jatuh dan spirit ke-20. Sebelum kejatuhannya, Purson merupakan anggota malaikat Ordo Virtu dan Tron. Di neraka dia menjabat sebagai Raja Agung. Dia muncul dengan wujud pria berkepala singa, mengendarai beruang, dan membawa ular diiringi oleh para peniup seruling. Purson menyembunyikan dan menunjukkan harta karun, mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, menyediakan iblis pendamping yang bagus kepada manusia, dan memberikan jawaban yang benar mengenai perkara manusia dan gaib. Dia memerintah atas 22 legion iblis. Bagian kedua adalah buku The Ars Theurgia atau buku roh, The Book Spirit of Aerial. Buku ini membahas mengenai spirit atau roh yang baik maupun yang jahat. Ars Theurgia Goetia merupakan section kedua dari The Lesser Key of Solomon. Pada bagian ini dijelaskan nama dan karakteristik dan segel dari 31 aerial spirit beserta jabatannya seperti chiefs, emperors, kings, dan prince yang dipanggil dan disegel oleh King Solomon. Perlindungan dalam menangani mereka, nama spirit pelayan mereka atau yang disebut dukes, dan langkah-langkah untuk memanggil mereka atau mengatur mereka, baik yang jahat maupun yang baik. Keahlian utama mereka adalah untuk menunjukkan hal-hal tersembunyi, rahasia-rahasia seseorang, dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Elemen mereka adalah tanah, api, air, dan udara. Ya, kayak Avatar gitu ya. Spirit-spirit ini memiliki pemanggilan yang kompleks, dan beberapa dari mereka memiliki variasi mantra dalam edisi buku yang berbeda dalam pemanggilannya. Dan bagian ketiga adalah Ars Paulina, adalah section ketiga dari The Lesser Key of Solomon. Buku ini membahas mengenai pengaturan pada roh dalam perhitungan planet dan planet apa yang menunjukkan jati diri roh tersebut. Ars Paulina sudah diketahui sejak abad pertengahan dan dibagi menjadi dua bagian dalam buku ini. Chapter pertama mengacu pada tata cara berhubungan dengan malaikat pada jam-jam tertentu pada hari yang bersangkutan, siang atau malam. Segel mereka, alam mereka, pelayan mereka atau disebut dukes. Hubungan para malaikat dengan ketujuh planet yang diketahui saat itu. Aspek astrologi yang tepat untuk memanggil mereka dan nama mereka. Chapter kedua mengacu kepada malaikat penguasa-penguasa tanda-tanda zodiak dan ukuran derajat lintang bujur untuk tiap tanda, hubungan dengan tiap elemen, nama mereka, dan segel mereka. Mereka disebut sebagai Angels of Men karena setiap orang lahir di bawah naungan zodiak. Itulah sebabnya kita sering mendengar bahwa setiap orang memiliki malaikat atau roh pendampingnya masing-masing. Bagian keempat adalah Ars Almadel.
Buku ini membahas mengenai spirit yang menguasai daerah di 4 arah mata angin dan 360 derajat dalam zodiak. Ars Amadel adalah sisi keempat dari The Lesser Key of Solomon. Pada bagian ini diberitahukan bagaimana untuk membuat Amadel, yang adalah sebuah wax tablet dengan simbol protektif digambarkan padanya, dan di atasnya diletakkan 4 lilin. Bagian ini menitik beratkan pada warna, material, dan ritual yang diperlukan untuk membuat Almadel dan lilin-lilinnya. Ars Almadel juga memberitahukan mengenai malaikat yang akan dipanggil dan menjelaskan bahwa hanya hal-hal yang beralasan kuat yang dapat ditanyakan kepada mereka, serta bagaimana pemanggilan yang seharusnya dilakukan. Disebutkan juga ke-12 pangeran penguasa neraka, tanggal dan aspek astrologi yang paling baik untuk memanggil mereka. Dijelaskan semuanya secara singkat di bagian ini. Dan bagian kelima dari buku The Lesser Key of Solomon adalah Ars Notoria. Bagian terpenting buku yang berisi khotbah dan doa dari Raja Salomo atau Nabi Sulaiman yang biasa dia pakai di tempel, altar, dan nama tempel atau altar tersebut adalah Artem Novap. Bagian ini mengandung kumpulan doa. Ada yang terbagi menjadi beberapa bagian dan tercampur dengan kalimat-kalimat mistik serta kalimat kabalistik dalam beberapa bahasa. Bagaimana pengucapan doanya dan hubungan antara ritual ini dengan pemahaman sains. Di bagian ini juga mengisahkan tentang malaikat suci Michael atau Mikael yang menemui King Salomo atau Raja Salomo. Di buku ini juga berisi wahyu yang diterimanya dari Tuhan. Dari wahyu yang terimanya ini, Raja Salomo menguasai sains dan art, baik itu yang baik maupun yang buruk. Oke, itulah penjelasan singkat tentang buku The Lesser Key of Solomon. Semua yang aku jelaskan di sini adalah berdasarkan buku tersebut. Jadi kalau ada pihak yang bertolak belakang dengan keyakinan agama tertentu, itu kembali lagi kepada kalian yang mempercayainya. Sekian dan terima kasih.